Bulan Juli yang lalu saya membahas dugaan gratifikasi emas di BUMN ASDP. Waktu itu kita bahas betapa bahayanya budaya empati yang ternyata adalah suap. Jadi PT ASDP Indonesia Ferry ini adalah perusahaan milik negara yang tugasnya menghubungkan pulau-pulau. Tapi kali ini yang dihubungkan bukan pulau, melainkan kantong para direksi dengan pejabat Kementerian BUMN. Tahun 2017, muncul dugaan bahwa para direksi diminta patungan nih dari 50 juta sampai 100 juta buat beli emas sebagai ucapan terima kasih ke pejabat Kementerian BUMN. Dugaan permintaan patungan emas ini pertama kali muncul di awal masa jabatan Ira Puspa Dewi sebagai Direktur Utama ASDP waktu itu tahun 2017. Dia bilang permintaan ini disebut sebagai ucapan terima kasih kepada pejabat Kementerian BUMN yang diduga terkait dengan pengangkatan Ira Puspa Dewi sebagai Direktur Utama ASDP. Aneh ya, jabatan yang diangkat Ira tapi kenapa nyuruh yang lain patungan ya? Nah, terus diminta ke Kopsek, Corporate Secretary, untuk kasih emasnya ke pejabat di Kementerian BUMN. Sampai dengan berita ini dikeluarkan, kita masih belum tahu ya pejabat di Kementerian BUMN itu siapa. Ini mengindikasikan adanya kesadaran akan sifat ilegal atas tindakan tersebut, sehingga perlu disembunyikan atau dibagi bebannya. Jadi kan kalau dananya dikumpulin nih dari beberapa pihak, jejaknya menjadi lebih sulit dilacak ke satu sumber, dan tanggung jawab individu menjadi lebih kabur. Dan yang juga cukup mengagetkan, kasus ini bukan terbongkar dari laporan internal. Atau nggak ada tuh yang namanya whistleblower tuh nggak ada. Ini baru mencuat ketika ada persidangan kasus lain, yaitu korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Nah, sebagai praktisi HR yang menjunjung tinggi fakta dan data, ya saya harus bilang, ada plot twist di sini. Plot twistnya gede banget di bulan November 2025 ini. Ex-Dirut ASDP, namanya Ibu Ira Puspa Dewi dan rekan-rekan direksi lainnya resmi mendapatkan rehabilitasi dari Presiden. Artinya apa? Artinya nama baik mereka dipulihkan. Tuduhan korupsi yang sebelumnya bahkan sama persidangan pun dibilangnya itu adalah salah, ternyata secara hukum dianulir. Nah, kok bisa? Apakah artinya video saya kemarin itu salah? Ini bukan video klarifikasi ya, tapi saya juga nggak bilang video saya itu salah. Tapi konteksnya yang berubah total, dan justru ini menjadi pembelajaran yang lebih mahal harganya daripada sekedar kasus suap. Nah, hari ini kita akan bedah, apa sih bedanya gagal bisnis dengan korupsi? Dan kenapa sih HR tuh wajib paham biar kita tuh nggak salah pecat atau salah hukum orang? Simak sampai habis. Oke, gini deh, biar gampang aja kita pakai logika aja ya. Nggak usah pakai bahasa hukum yang ribet lah. Bayangkan Anda punya manajer marketing. Anggap namanya Budi. Budi punya ide bikin kampanye iklan gede-gedean. Biayanya 1 miliar rupiah. Dia yakin nih bakal naikin omset. Nah, ternyata malah boncos. Iklannya gagal. Penjualan cuma masuk 500 juta. Ya artinya nggak balik modal dong, perusahaan rugi 500 juta. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, termasuk untuk orang-orang HR, apakah Budi harus dilaporkan ke polisi sebagai maling atau koruptor? Ya jawabannya enggak. Ya, jawabannya pasti enggak. Budi mungkin kita kasih SP, atau kita potong bonusnya, atau hukuman-hukuman lain yang sifatnya ya tentang kepegawaian. Ya paling parah di PHK karena poor performance, tapi ini kan bukan kriminal, ini nggak ada ranah pidananya, nggak ada gratifikasi suap, mengambil keuntungan diri sendiri, nggak ada. Dia cuma ngambil resiko bisnis yang gagal. Ini yang terjadi di kasus ASDP, yang mungkin juga mirip ya sama kasus Pak Tom Lembong. Mereka dituduh merugikan negara dengan keputusan bisnis. Waktu itu dia melakukan akuisisi kapal atau impor. Padahal faktanya nggak ada aliran dana yang masuk ke kantong pribadi. Nah, inilah yang disebut dengan business judgment rule.
keputusan bisnis yang diambil pejabat, ya kalaupun rugi itu bukan korupsi. Kecuali ada niat jahat, mens rea, atau ada kickback ke orangnya. Nah sekarang kenapa sih kok saya bahas di channel ini, apa urusannya sama kita ya? Ini adalah soal talent management atau psychological safety. Bayangin ya kalau setiap kerugian perusahaan dianggap korupsi, terus pelakunya di penjara. Kan aneh ya? Kalau setiap orang yang keputusan bisnisnya salah di penjara, ya kita nggak akan maju-maju dong, kita nggak akan melakukan inovasi. Semua hal di dunia ini ketika kita mau melakukan sesuatu yang baru itu kan selain ada mitigasi resiko, analisa di masa mendatang, tapi tetap juga ada yang namanya possibility itu gagal. Kalau nggak stagnan, gitu-gitu aja. Sebagai HR harusnya kita pastikan nih ya, masalah good corporate governance. Jadi itu sebagai pelindung agar kita tahu nih, kalau sudah sesuai prosesnya dan ternyata hasilnya aja yang jelek, ya udah PIP aja, ya nggak? Bukan berarti ini pidana. Itulah yang aneh dari kasusnya Bu Ira sama Pak Tom Lembang. Walaupun waktu video itu saya ngebahasnya selain itu juga masalah gratifikasi ya, dan ternyata juga tidak terbukti di hukum. Nah, jadi poinnya apa? Video lama saya itu ya akan tetap saya simpan, tetap ada, boleh cek. Tapi ini sebagai pelajaran teori gratifikasi, bukan masalah korupsinya. Teori itu tetap benar, jangan terima suap, itu udah harga mati. Nah, untuk kasus spesifik ASDP ini ya kita harus fair. Presiden udah kasih rehabilitasi. Pengadilan membuktikan ini ranah kebijakan bisnis. Jadi ya kita harus stop hakimi personalnya. Integritas itu bukan cuma soal berani teriak lawan korupsi. Nah, integritas juga berarti berani bilang ya, maaf, ternyata penilaian awal kita kurang tepat. Itu integritas. Jadi ketika fakta baru muncul, harus Satria mengakui. Kita benci koruptor yang maling uang rakyat, ya. Tapi nggak boleh juga membiarkan profesional yang bersih dihancurkan karirnya hanya karena resiko bisnis. So, gimana menurut teman-teman? Setuju nggak kalau rugi itu beda sama maling? Tulis di kolom komentar ya. Saya mau denger dong pendapat kalian kayak gimana. Itu aja dari saya. Terima kasih. Peace.